Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Damai sejahtera Allah selalu melingkupi kita setiap kehidupan kita. Saya dan percaya seluruh sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau masuk dalam renungan kita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440 di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yeremia pasal 7 ayat 29 sampai pasal 8 ayat yang ketiga. Sidang jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah, angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan, telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya namaku diserukan ini untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Di kota-kota Yehuda serta di jalan-jalan Yerusalem akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus. Yeremia pasal 8 ayat 1-3. Pada masa itu demikianlah firman Tuhan, tulang-tulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka dan diserahkan di depan matahari, di depan bulan, dan di depan segenap tentara langit yang dahulunya dicintai, diabdi, diikuti, ditanyakan dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku menceraikan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah hukuman Allah. Saudara yang terkasih, setiap kesalahan yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Setiap manusia melakukan kejahatan pasti ada hukuman yang menanti dia. Begitu juga dengan kita sidang jemaat Tuhan. Setiap kesalahan, perbuatan yang kita lakukan yang mendukakan hati Tuhan, pasti ada hukuman yang daripada Tuhan Allah. Begitu juga gambarannya tentang surga dan neraka yang sering kita dengar, memang sangat dekat dan akrab dalam hidup kita. Namun lazimnya gambaran tersebut menunjukkan kepada tempat
yang adanya di luar sana, bukan di dalam dunia. Yang menarik, yang perlu kita simak sidang jemaat Tuhan, bacaan kita pada hari ini menunjukkan gambaran tentang neraka yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, terutama bangsa Israel. Kisah itu terjadi dalam kehidupan bangsa Yehuda pada masa lalu, dalam pemberontakannya terhadap Allah. Yehuda mendirikan bukit pengorbanan yang diberi nama Tofet di lembah Ben Hinnom. Tadi kita sudah bahas ayat 31. Di sana orang membakar anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan. Bukankah itu menggambarkan neraka dan kejahatan yang luar biasa di mata Tuhan? Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, bukan hanya membakar anak-anak mereka, juga menajiskan bait Allah dengan meletakkan patung ilah lain di dalamnya. Ini adalah kejahatan yang luar biasa. Ini pemberontakan yang tak dapat diampuni sebenarnya, ditolerir. Sebab apa yang mereka kerjakan bukan perintah Allah. Bukan itu, bahkan itu tak pernah ada dalam hati Allah. Inilah apa yang tidak diperintahkan oleh Allah, itu yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, yang sehingga membuat hati Tuhan Allah begitu sangat sakit sebenarnya. Atas tindakan mereka Allah menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada mereka. Bagi mereka tak ada tempat untuk menguburkan mayat. Mayat mereka akan menjadi makanan burung. Tak ada sukacita. Tulang nenek moyang akan dikeluarkan dari dalam kubur menjadi pupuk, dan tak ada harapan. Hukuman itu sangat berat sebenarnya. Neraka menanti mereka ternyata dapat dialami dalam kehidupan manusia sekarang di bumi. Itulah yang mereka alami, tetapi mereka lakukan itu, bangsa Yehuda. Tak perlu menunggu nanti bila orang sudah mati. Siapa yang menciptakan neraka? Tak lain dan tak bukan adalah manusia itu sendiri, ketika mereka memberontak terhadap Allah. Ketika kita mendukakan hati Tuhan, kita memberontak kepada Tuhan Allah, kita sudah menciptakan neraka kita sendiri. Sidang jemaat Tuhan, inilah yang tidak kita tahu, dan inilah yang tidak bangsa Yehuda tahu sebenarnya. Hanya kita diingatkan lagi, sidang jemaat Tuhan, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang hidup taat kepada Allah, atau justru menjadi orang-orang yang memberontak kepada Allah seperti bangsa Yehuda? Apabila kita memberontak kepada Allah, maka sejatinya kita sudah hidup di dalam neraka, di dalam hukuman yang kekal itu. Bertobatlah kembali kepada Allah agar kita tidak menjalani kehidupan di dalam neraka. Inilah yang Tuhan Allah mau. Tuhan Allah mau kita tidak memberontak kepada Dia. Seperti firman Tuhan di awal tadi dikatakan bahwa cukurlah rambut kepalamu dan buanglah angkalah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murka ini. Menolak dan membuang. Begitu luar biasanya hukuman yang diberikan Tuhan Allah kepada manusia, kepada bangsa Yehuda, sidang jemaat Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kita, sidang jemaat Tuhan? Apakah kita mau dihukum oleh Tuhan Allah atas pemberontakan kita, atau kita hidup dengan seturut kehendak daripada Tuhan Allah? Hukuman yang diberikan Tuhan Allah itu sangat berat, sidang jemaat Tuhan. Bahkan kekal dia hukumannya. Walaupun dalam kehidupan kita terkadang begitu berat kita jalani, terkadang kehidupan ini membuat kita lupa diri. Tetapi ingat, sidang jemaat Tuhan, di setiap masalah kita kalau kita libatkan Tuhan, Tuhan akan berikan jalan keluar terbaik. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan andalkan pikiran kita, karena pikiran kita ini terbatas, sidang jemaat Tuhan. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di setiap masalah kita undang Dia dalam doa kita, agar Tuhan mencerahkan pikiran kita, memberikan jalan keluar yang terbaik. Yakinlah dan percayalah, kalau Tuhan Allah beserta kita, tidak ada masalah satupun yang tidak bisa kita selesaikan. Amin. Kalau Tuhan Allah kita undang dalam keluarga kita, tidak ada masalah ekonomi yang tidak bisa kita pecahkan. Mari sidang jemaat Tuhan, biarlah berkat Tuhan
mengalir dalam kehidupan kita, bukan hukuman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami agar kami, Tuhan, tidak ikut dalam hukuman Tuhan. Kami tidak mau memberontak kepada Tuhan, tapi kami mau berjalan bersama Tuhan Allah di dalam kehidupan kami. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami tidak menyimpang daripada jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Badai taufan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semua,